Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan ya. Terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kembali persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan dari segala kuasa yang pernah kami kenal ya Tuhan, yang ada di dunia ini Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan mengandalkan kehidupan kami ya Tuhan. Kami hanya mau menggantungkan kehidupan kami ya Tuhan kepada sumber kuasa itu ya Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita sama-sama katakan, hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Ku percaya Tuhan, Kau bekerja Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari dengan bangkit berdiri, kembali katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh-Mu yang kudus ada di sini dan kami percaya siap melawat setiap kami. Tuhan, kami rindukan sore hari ini pulang dari tempat ini kami menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Yang mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu sore hari ini menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami sama-sama kembali belajar dan kebenaran firman. Dan terlebih Tuhan, kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Roh-Mu yang kudus menaungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Tadi siang saya bicara soal kuasa Roh Kudus, tapi sore hari ini Bapak Ibu Saudara saya menyiapkan dampak dari Pentakosta. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu artinya hari ke-50 dihitung dari hari kenaikan Yesus ke surga. Hari kebangkitan Yesus. Lalu setelah Yesus naik ke surga, murid-murid menanti janji Tuhan selama 10 hari. Dan hari ke-50, 10 hari dari kenaikan Kristus. Di Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan Bapak Ibu Saudara. Dan setiap tahun Bapak Ibu Saudara kita merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus turun ya. Banyak cerita memang tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang berusaha menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus, entah itu kuasa Roh Kudus, entah itu pribadi Roh Kudus gitu. Namun yang menarik bagi kita Bapak Ibu Saudara, pertanyaan kita sore hari ini Tuhan, itu adalah sebenarnya apa yang menjadi dampak ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita memaknai pencurahan Roh Kudus itu bukan hanya sebatas peristiwa, momen gereja saja. Tetapi harusnya Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan ada itu memiliki dampak secara khusus buat kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan adanya peristiwa Pentakosta, harusnya kembali kita diingatkan apa yang membuat peristiwa ini begitu luar biasa, berdampak dalam kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita tidak hanya sekedar merayakan hari-hari seperti hari-hari gerejawi saja, tapi kita bisa memaknai peristiwa-peristiwa atau hal-hal tersebut ke dalam kehidupan kita secara pribadi. Kalau gitu pertanyaan, apa yang menjadi dampak dari Pentakosta? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu ketika Roh Kudus itu dicurahkan, maka Roh Kudus itu memperbaharui hidup seseorang. Amin Bapak Ibu Saudara. Dampak dari turunnya Roh Kudus atau dampak hadirnya Roh Kudus ke dalam diri orang percaya, yang pertama adalah Roh Kudus itu membaharui kehidupan. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara satu ayat di dalam Titus pasal yang
pasal yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Titus pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ketiga, keempat, dan ayat yang kelima. Titus pasal yang ketiga mulai dari ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kedekian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Sama-sama baca, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa yang mengubahkan kehidupan orang-orang, tetapi Roh Kudus dicurahkan ke dalam diri setiap orang percaya untuk melakukan yang namanya pembaharuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, nampak jelas betul orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus itu pasti berubah. Sampai sini ada amin? Pasti Bapak Ibu Saudara. Harusnya demikian. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang mengalami kuasa Tuhan, pasti hidupnya itu mau dituntun oleh Allah. Sehingga ada pembaharuan dalam hidup. Kalau kita baca Titus tadi, kamu dulu sesat katanya. Sesat itu artinya hidup dalam kesesatan Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam banyak dosa, hidup dalam banyak pelanggaran. Tetapi ketika kita terima Kristus Juru Selamat, lahir baru, Roh Kudus dicurahkan, Dia membaharui hidup. Bapak Ibu Saudara, kata memperbarui ini seringkali diterjemahkan. Saya suka satu terjemahan Bapak Ibu Saudara, yaitu renovasi. Kata ini sama artinya dengan renovasi. Saya mau nanya Bapak Ibu Saudara, yang pernah renovasi rumah, tentu rumah itu direnovasi supaya jadi bagus apa jadi jelek? Udah pasti jadi lebih bagus, namanya renovasi. Jadi ketika Roh Kudus hadir, Dia mengubah hidup kita, Dia akan melakukan hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara jadi lebih baik. Yang setuju katakan amin. Makanya gak heran Paulus pernah bilang begini, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, hasilnya jelas buah Roh. Tapi orang yang hidup menuruti keinginan daging, hasilnya pun jelas perbuatan-perbuatan daging. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Pasti ada pembaharuan dalam hidupnya. Kita sudah berapa lama jadi orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Apa yang berubah dari hidup kita? Berubah di sini bukan sekedar perubahan fisik, perubahan finansial, perubahan yang sifatnya jasmani. Bukan sekedar itu, bukan sekedar itu. Tapi apakah ada pembaharuan secara rohani dalam hidup kita? Itu yang penting, amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, orang boleh hebat punya karunia Roh Kudus, tapi kalau tidak berbuah atau tidak punya buah roh, sama aja bohong. Karena Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus jelas membaharui hidup kita. Alkitab yang kasih tahu kita. Dan kalau kita baca ya Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, ini Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Dia datang Bapak Ibu Saudara, Dia akan membawa kita kembali kepada Allah, menginsafkan kita dari dosa-dosa kita. Dan tidak heran ketika peristiwa Pentakosta terjadi, apa yang Petrus lakukan? Khotbah pertama Yesus,
Petrus ngomong apa Bapak Ibu Saudara? Bertobatlah. Beri dirimu dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kekristenan tanpa pertobatan itu sia-sia. Sekali lagi mohon maaf. Apa gunanya Bapak Ibu Saudara datang ke gereja? Apa gunanya melayani kalau tidak berubah? Kalau tidak bertobat sungguh-sungguh, nggak ada gunanya. Kita mungkin hanya beragama, tetapi kita tidak bertuhan dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Petrus itu orang biasa ya. Saya tulis di situ, Petrus itu nelayan biasa. Dia murid yang menyangkal Yesus bahkan 3 kali. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya, Petrus diubahkan. Bapak Ibu Saudara, kuasa Roh Kudus itu luar biasa dalam hidup kita. Dia mengubah kehidupan. Naik. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan namanya Tatsuya Shindo. Gerejanya June Bright ya. Ini satu kafe. Tatsuya Shindo Bapak Ibu Saudara, kalau lihat dari tatonya itu bukan baju batik ya Bapak Ibu Saudara. Itu tato. Di Jepang orang yang model tatonya begini disebut sebagai yakuza. Yakuza itu adalah pembunuh bayaran yang paling takuti. Saya baca-baca sekilas Bapak Ibu Saudara. Ini cerita, ada berapa banyak model cerita, tapi saya suka yang model dia. Yakuza itu Bapak Ibu Saudara adalah orang yang pekerjaannya membunuh. Kalau ditanya kamu kerja apa? Saya supir Pak. Kamu apa? Saya manajer bank. Kamu apa? Oh saya pedagang Pak. Kamu apa? Saya pembunuh. Gimana Bapak Saudara? Karena pekerjaannya bunuh orang. Dan buat dia membunuh itu hal yang sehari-hari. Saya kadang-kadang mengumpamakan ya kayak emak-emak gitu ya kalau masak daging ayam ya. Cepat gitu. Enggak ada feeling. Cak. Bunuh orang itu sama kayak motong ayam. Bapak Ibu Saudara, hatinya begitu. Aduh, bahkan ya salah satu moto dari Yakuza yang saya tahu Bapak Saudara, pantang pulang sebelum mati. Kalau enggak dia yang mati, kita yang mati. Kalau gagal potong kelingking, potong jari. Mereka harus sadis hidup ini. Hidupnya begitu jahat Bapak Ibu Saudara, begitu gelap, jauh dari hal-hal yang baik. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dengan orang ini? Satu kali Bapak Ibu Saudara dia mendengar tentang Injil Kristus. Lewat hal-hal yang sederhana. Saya lupa kalau nggak salah dia di penjara kenal, dilayani seperti biasa. Dapat Alkitab, baca. Di kitab Saudara, Roh Kudus bekerja dalam hidup dia. Orang yang jahat seperti itu sekarang melayani pekerjaan Tuhan. Siapa bilang orang tidak bisa diubah Bapak Ibu Saudara? Permasalahannya bukan tidak bisa diubah, mau nggak berubah. Itu aja. Buka hati nggak waktu Roh Kudus hadir? Buka hati nggak waktu Roh Kudus tegur? Buka hati nggak waktu Roh Kudus bicara kepada dia? Buka hati enggak? Atau malah mengeraskan hati, membenarkan diri, tidak sadar akan dosa-dosa kita dan berkata, benar Tuhan, ampuni aku. Untuk orang-orang seperti itu Roh Kudus sangat bekerja Bapak Ibu Saudara dan mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, setiap kita bisa diubahkan. Setuju katakan amin. Mungkin kita berjumpa dengan orang-orang yang menurut kita nggak ada harapan. Tapi mungkin belum tentu buat Tuhan. Tapi orang seperti itu juga harus buka hati Bapak. Roh Kudus sekuat apapun juga, kalau hatinya keras, kalau dia tetap menolak seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang jelas-jelas melihat karya Allah depan mata mereka, tapi terus-menerus menolak dan berkata ini bukan Tuhan, maka mohon maaf Bapak, mereka tidak bisa diubahkan. Bapak Ibu Saudara, makanya khotbah Petrus, tobatlah, buka dirimu, beri dirimu dibaptis. Ketika kita merayakan Pentakosta ada satu peristiwa penting, yaitu pembaharuan hidup yang Allah kerjakan dalam hidup kita.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus bukan sekedar menebus kita dari dosa-dosa kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karya penebusan Kristus, karya Roh Kudus itu juga memperbaiki hidup-hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kita ini penuh dengan kelemahan dan dengan kelemahan dan pemberontakan, Bapak Ibu Saudara. Kita ini hidup dengan kekuatan daging, hawa nafsu daging. Yang kalau kita tidak sadari, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau diubah, kita hanya terseret dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang bukan hanya sekedar mati buat dosa-dosa kita, tapi Dia mau ubah kita. Dia mau memperbaiki kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, tahukah kita ini bukan sekedar orang percaya biasa. Kita ini warga kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Kita ini anak-anak Allah. Alkitab ngomong itu. Makanya Allah bentuk setiap anak-anaknya supaya sama seperti siapa? Dia. Anak saya pasti mirip saya. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Anak kita pasti mirip kita kan. Kalau anak kita mirip orang lain, kan kita tanya, lu anak siapa? Anak kita pasti mirip kita. Kita ngaku kita anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah kita sudah serupa dengan Dia? Maka itu Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Ketika Dia hadir, Dia akan mengubahkan kita. Bapak Ibu Saudara, kita pasti dibentuk jadi indah di mata Tuhan. Amin. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara punya latar belakang apa, Roh Kudus nggak nanya-nanya itu. Roh Kudus nggak nanya pekerjaan kita, nggak nanya kita sekolah di mana, jabatan kita nggak nanya. Siapapun kita, orang biasakah kita, Dia nggak perlu Bapak Ibu Saudara latar belakang apapun. Yang Dia perlu adalah hati yang terbuka ketika Dia bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus tegur, bernyap tadi hati kecil kita, Bapak Ibu Saudara jangan keraskan hati, buka hati, dan Dia akan bekerja. Ketika bekerja, Bapak Ibu Saudara akan melihat hal-hal yang indah yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, dampak dari Pentakosta adalah penggenapan janji Allah. Bapak Ibu Saudara, tolong dibuka lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai ayat 18 saja. Sorry. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu Saudara, ini adalah nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel pasal yang kedua. Jadi waktu Petrus diurapi oleh Roh Kudus, dia berkhotbah dan mengutip Yoel yang berkata, hari Pentakosta itu adalah penggenapan dari nubuatan Yoel, Bapak Ibu Saudara, bahwa pada hari itu pencurahan Roh Kudus dikerjakan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Penggenapan janji Allah, pencurahan Roh Kudus itu artinya membawa kita. Roh Kudus hadir memperlengkapi setiap orang percaya untuk Tuhan. Perhatikan anak laki-laki, mulai dari anak-anak, mulai dari para teruna-teruna, lalu orang-orang tua, bahkan hamba-hamba, Bapak Ibu. Artinya apa? Enggak ada lapisan. Semua mau dipakai Tuhan. Amin. Semua mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Next. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah janji Bapa untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah 2 ayat 39 berkata gini, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji ini buat siapa? Buat kita. Buat siapa? Buat generasi yang akan datang. Janji Bapa ini akan digenapi.
Tapi poinnya apa Bapak Ibu Saudara, ketika dikutip Yoel pasal 2, nubuatan itu dikutip, apa intinya? Intinya adalah Tuhan mau memakai setiap Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi alatnya. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, karunia Allah hadir di sana, Dia mencari kita untuk menjadi alatnya. Ini adalah ajakan, ini adalah pintu rahmat yang besar, di mana Allah mau memakai setiap kita menjadi alatnya, menjadi saksinya. Dan sekali lagi Tuhan nggak nanya yang hebat-hebat. Tuhan nggak tanya mau jadi alat, iya, mau jadi saksi, iya, punya duit berapa? Enggak tanya itu. Tuhan enggak tanya itu. Tuhan nggak pernah nanya apapun. Dia mau pakai kita. Dia mau memakai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Lalu mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, tapi Pak, saya nggak bisa apa-apa. Saya orang biasa, saya nggak sekolah, mungkin begitu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sekolah enggak sekolah Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Tuhan. Amin. Kerja nggak kerja Bapak Ibu Saudara bisa dipakai Tuhan kok. Karena itu hebatnya Allah. Petrus orang biasa, nelayan Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ya. Nelayan bukan pekerjaan top waktu itu. Nggak bangga jadi nelayan, nggak bangga. Tapi orang yang seperti itu waktu Roh Kudus hadir, 3.000 orang bertobat. Nggak sekolah teologi, belum ada juga sih. Orang biasa, intinya begitu, orang-orang biasa Bapak Ibu Saudara. Saya ngomong begini bukan berarti nggak perlu sekolah ya. Kalau mau jadi pendeta, saya sangat menyarankan sekolah supaya nggak ngaco-ngaco, bener ya Pin? Iya. Tapi mohon ya, tapi juga jangan salah juga. Sehebat-hebatnya ilmu teologi Bapak bisa tanpa pengurapan Allah, nol. Kita cuma ngomong teori tok. Tapi apa yang kita tahu, apa yang kita nggak percaya, nggak pernah mengubah hidup kita, nggak pernah kita jalani. Kita hanya sibuk dengan banyak teori, tapi tidak berjumpa dengan Allah. Kita sibuk ngomongin tentang Tuhan, tapi nggak pernah bicara dengan Tuhan. Aneh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin ingatkan bahwa ketika Pentakosta terjadi, ada satu panggilan besar bagi semua orang. Semua kita dipanggil untuk menjadi alatnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita orang sederhana, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau bisa dipakai Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak, kadang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa diukur memang. Mungkin lewat kata-kata kita yang sederhana, ternyata ada orang yang tersentuh dengan hidup kita. Mungkin dengan sikap kita yang sederhana, yang biasa-biasa. Tetapi melalui kata-kata yang biasa itu ada orang-orang yang kemudian mengenal Allah, justru bertobat. Permasalahannya Bapak Ibu Saudara, mau nggak pakai Tuhan jadi alatnya? Apa aja nanti terus akan ya dalam hidup kita, di kantor, di sekolah, di mana saja di lingkungan kita. Tuhan panggil kita. Dia datang mencurahkan Roh Kudusnya, Dia perlengkapi Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah ketika Dia hadir dalam hidup kita, kita jadi alat Tuhan yang efektif. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau enggak dipakai Tuhan? Yang terakhir, dampak dari Pentakosta adalah penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, waktu Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Tapi sekarang udah 3.000 kali khotbah, belum tentu satu juga bertobat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Pentakosta melahirkan sebuah kebangunan rohani dan penuaian jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, garis bawah ini. Kebangunan rohani hanya akan terjadi kalau diberitakan dan kuasa Roh Kudus bekerja. Sekali lagi, kebangunan rohani hanya akan terjadi kalau apa yang diberitakan? Injil. Kalau Injil diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja di sana. Kalau yang diberitakan bukan Injil, bukan kebangunan rohani. Karena kuasa Injil, kata Paulus, itu adalah kekuatan yang mengubahkan, yang memperbaharui. Itu berita Injil. Bapak Ibu Saudara, klik.
Ada sebuah peristiwa tahun 1904, ini peristiwa yang sangat terkenal. Memang tidak mungkin tidak terulang lagi. Beberapa kita ingin ini terulang lagi, tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ini bisa terulang lagi. Terjadi di Wales oleh seorang anak muda, sekali lagi pendetanya masih muda, namanya Evan Roberts. Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di Wales. Wah, ini luar biasa. Klik. Bapak Ibu Saudara, awal pendetanya nggak ngizinin dia khotbah, tapi melihat dia antusias, akhirnya dia diizinin untuk khotbah. Yang dengar cuma 17 orang, termasuk pendetanya. Tetapi peristiwa itu menyentuh hati mereka. Kenapa? Karena Evan Robert ini yang dia khotbahkan cuma satu, Yesus Kristus. Dia nggak khotbah macam-macam. Dia nggak khotbah pelanannya di mana. Dia nggak khotbah tentang hal-hal spiritual yang lain, enggak. Yang dibagikan adalah Yesus Kristus dan Injilnya yang mengubahkan. Malam berikutnya Bapak Ibu Saudara yang mau dengar khotbah anak muda ini tentang api kebangunan rohani mulai menyebar ke seluruh negara itu. Dalam waktu 1 bulan 30 hari ada 37.000 orang bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dalam waktu 5 bulan ada 100.000 orang bertobat. Dan pengunjung gereja itu naik 90%. Lebih dari 90% penduduk kota Wales lahir baru. 90%. Di Inggris diperkirakan sekitar 2 juta orang yang bertobat waktu itu menerima Kristus. Dari berapa? 17 orang. Kita lebih dari 17 ya. Amin. Ada kegerakan dan kebangunan rohani di gereja kita. Ini aminnya tulus gak Bapak Ibu Saudara? Jangan karena Bapak Ibu Saudara kasihan sama Andrea, kasihan aja, amin aja. Bapak Ibu Saudara, usia gereja kita udah berapa tahun ya? Berapa tahun? 2008, 2007, sekarang 2000, berapa belas tahun kita? 14 tahun. Nih kalau anak ini udah remaja ini, 14 tahun. Klik. Ada seorang pendeta terkenal ini, Bapak Pentakosta modern. Namanya William Seymour. Setelah 1 bulan berdoa berpuasa terus menerus, Roh Kudus turun ke atas. Perhatikan, sekelompok kecil jemaat itu. Peristiwa itu bagaikan api menyebar sedemikian cepat sehingga begitu banyak orang datang dan merendah rumah kecil itu menjadi roboh. Mereka menemukan dan menyewa sebuah bangunan bekas gereja yang dibangun sebagai gudang di Jalan Asusah nomor 312. Kebaktian diadakan setiap hari sampai tengah malam selama 3 tahun terus menerus. Seringkali 600 orang berada bersama dalam gereja kecil itu, sementara 5 atau 600 orang lainnya mendengarkan di luar jendela. Bapak Ibu Saudara, gereja nggak punya gedung gereja, jemaatnya kecil, tapi ketika Roh Kudus hadir di situ, membawa sebuah kebangunan rohani, gereja kecil ini dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita juga nggak punya gedung gereja. Saya nggak tahu sampai kapan. Saya terus berdoa. Saya cuma ngomong terakhir gini, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kita sudah berusaha, kita serahkan. Karena saya percaya indah pada waktunya, men. Tuhan pasti menyiapkan bagi kita. Masalahnya kita siap Kak dengan pekerjaan Tuhan. Itu. Mari kita berbenah baik-baik. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya saya rindu di gereja ini. Selain Injil, tidak ada yang boleh disampaikan. Saya ngomong tegas. Mimbar ini adalah mimbar yang mengajar Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, bukan mimbar yang isinya hanya khotbah-khotbah yang tidak membawa jemaat jadi bertumbuh dalam Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita harus dewasa, amin. Karena tanpa berita ini tidak ada kebenaran rohani. Hanya spektakuler biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang sebenarnya harus dibangun bukan bangunan gerejanya, tapi di dalam gereja itu harus dibangun dulu. Percaya ketika Bapak Ibu Saudara dibangun, gedungnya pasti dibangun Tuhan. Amin. Aminnya kurang mantap. Bapak Ibu Saudara, jangan ngantuk.
Ini khotbah terakhir, poin terakhir loh Bapak Ibu Saudara. Tenang, sebentar lagi penderitaan kita selesai. Enggak Bapak Ibu Saudara, tapi saya ingin membagikan visi buat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya walaupun gereja kita enggak banyak, mungkin orang anggap kita sebelah mata. Ya gerejanya cuma begitu, jemaatnya sedikit, enggak apa-apa, Tuhannya besar. Amin. Kita harus bertanggung jawab dari apa yang ada dulu Bapak Ibu Saudara. Kita konsisten dengan apa yang ada. Kita terus perbaiki gereja ini dengan segala suka dukanya Bapak Ibu Saudara. Enggak ada gereja sempurna. Tetapi bukan berarti kita tidak bebenah diri. Kita harus bebenah diri. Kita harus mengandalkan kuasa Allah dan bukan kuasa manusia. Yang kedua, kita harus beritakan Injil. Tanpa pemberitaan Injil tidak ada kebangunan rohani. Dan Allah mau memakai kita. Dengan cara apa? Dia kirim Roh Kudus buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya berdoa Bapak Ibu, saya rindu sore ini kita pulang bawa kuasa Allah. Amin. Kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Bapak akan jadi saksi yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara mau dilawat Tuhan, mau terima kuasa Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Kita mau menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Roh Kudus akan mengubah hidup kita, memperbaharui hidup kita. Mari kita datang Bapak Ibu Saudara. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Kalau firman Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati. Mari kita bawa hidup kita. Dan kita mau bertobat kepada Allah. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, naik ke F ya, dari awal. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami,
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Lawat kami, lamanya Kau atas segala raja, kami sembah yang setia. Haleluya. Dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu, sungguh mulia karya-Mu. Kami sembah. Kudus nama-Mu Tuhan. Yesus Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu menerima kuasa Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara Anda keberatan, mari angkat tangan kita sama Tuhan. Ora bala bala bayar ala bayar, syara la bala bayar ala bala 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 bala. Kira la bala bayar ala bayar, syara la bala 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 bala. Ora la bayar, syara la bamu. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Mari Roh Kudus Engkau hadir di sini. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami. Mari buka hati kita buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari izinkan Tuhan kuasa Roh Kudus hadir melawat Bapak Ibu Saudara. Izinkan kuasanya melawat. Izinkan kuasanya hadir dalam hidupmu. Mari kita buka hati kita buat Tuhan. Mari Roh Kudus penuhi kami sore ini Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Dalam nama Yesus, yang berdoa dalam nama Yesus, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, urapi setiap kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kita
sembah Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sekali lagi dari awal. Haleluya. 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 Mari angkat tangan kita. Sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Katakan oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kita teduhkan hati kita sejenak. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat teduh sebentar di hadapan Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau melihat setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau mengubahkan setiap kami. Tuhan, jika ada hal-hal yang salah di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, baharui hidup kami. Tinggallah di dalam kami. Tuntunlah kami Tuhan, baharui hidup kami. Ubah hidup kami dari hari ke hari Tuhan, supaya kami menjadi semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan panggil kami menjadi alat-Mu. Sekalipun mungkin kami orang sederhana Tuhan, kami orang biasa. Terima kasih Tuhan mau pakai kami. Tuhan panggil kami. Engkau tidak pernah melihat siapa kami, Engkau terima kami apa adanya. Tuhan, kami percaya lewat apa yang kami bisa, apapun itu, ketika kami melakukannya, boleh jadi berkat bagi banyak orang. Ketika Engkau hadir dan bertakhta dalam hidup kami, kami orang yang biasa-biasa ini, tetapi di mata Tuhan kami orang yang luar biasa, orang yang sangat dikasihi itu. Tuhan, biarlah Injil-Mu mengubah kami, dan kami boleh berdoa melihat ada penuaian jiwa-jiwa. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi gereja-Mu, GB Little Flock. Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami hari ini. Kami bukan gereja besar, tapi kami punya Allah yang besar. Amin. Kami percaya kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada satupun yang bisa tutup. Amin. Kami percaya saat ini Tuhan izinkan banyak hal terjadi, justru kuasakan kami. Walaupun hari ini kami gak punya tempat Tuhan, kami masih menumpang di tempat ini, namun tidak menghalangi kami untuk berjumpa dengan Engkau. Mari Tuhan persiapkan kami lebih lagi satu dengan yang lain, sehingga ketika waktunya tiba, waktu di mana Engkau memberikan segala sesuatunya bagi kami, kami sudah siap Tuhan. Kami tahu ini waktu yang Tuhan berikan untuk kami semakin mempersiapkan diri kami baik-baik. Kalau Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah meleset sedikit pun Tuhan.
waktu-Mu yang terbaik. Semuanya terjadi bagi kami semua. Hamba berdoa Tuhan, hamba angkat tangan dan berdoa memberkati semua sidang jemaat-Mu yang sore ini hadir. Engkau tahu hidup mereka, Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang sedang mereka gumuli, apa yang sedang mereka kerjakan. Dari mimbar ini Tuhan, hamba mengangkat tangan. Tuhan, pakai tangan hamba-Mu, tangan yang biasa ini Tuhan. Hamba berdoa memberkati hidup mereka satu persatu di tempat ini Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunlah berkat Tuhan atas hidup mereka. Turunlah Tuhan berkat-Mu atas hidup mereka. Jagai mereka, sertai mereka, lindungi mereka. Tuhan, tolong mereka dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, campur tangan, Tuhan turun tangan ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Amen. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amen. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan, buka jalan. Amen. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Biar berkat-Mu dicurahkan atas hidup mereka Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus. Hamba menghantarkan mereka di hadapan-Mu Tuhan. Pelihara hidup mereka, sertai mereka hari demi hari. Berkati usaha, dagangan, bisnis, pekerjaan, apapun. Studi mereka, studi anak-anak mereka Tuhan sertai. Tuhan berkati, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan kami percaya kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami percaya berkat rohani yang besar Tuhan telah berikan bagi kami dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu jadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.